Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin baril khalaiqi asma'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibillahil alamin alladzi summiya bis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khairul khalqillah. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illahi wa rasulihi wa malaikatihi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengkaji kembali dalam kajian di bulan yang mulia ini, dan kita akan lanjutkan pada kajian-kajian sebelumnya, yaitu tentang Al-Quran sebagai penasihat para wali. Al-Quran adalah pendidik para wali, penasihat para wali, dan kita sampai pada pemahaman itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan pemahaman tentang bahwasanya Al-Quran menceritakan tentang keadaan orang-orang atau sikap orang-orang terhadap hari kiamat, bahwasanya sebagian mereka mengabaikan, tidak peduli karena itu. Kemudian juga bahwasanya Al-Quran adalah hujjah atas manusia karena itu. Dan pada kali ini masih pada pemahaman adalah bahwasanya Al-Quran adalah pemberi manfaat yang luar biasa. Artinya bagaimana para wali Allah ini mereka mengambil manfaat dari Al-Quran. Gitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ghurrul Hikam jilid 1 halaman 155 pernah mengungkapkan seperti ini. Ahsinu tilawatal Quran fa innahu anfa'ul qasas wastasfu bihi fa innahu sifa'us sudur ittabi'un nural ladzi la yudfa wal wajhul ladzi la yabla
wastaslimu wasallimu li amri fa innakum lan tadillu ma'at taslim. Baguskanlah tilawah Al-Quran, karena ia adalah sebaik-baik kisah, ya kan? Ahsanul qasas, atau sebaik-baik kisah, atau anfaul qasas, yang paling bermanfaat kisah-kisahnya adalah Al-Quran. Jadi harus disamakan, ya kan? Bacaan yang indah dengan manfaat yang luar biasa dari kisah-kisahnya, dari pelajaran-pelajarannya. Wastasfu bihi, dan berobatlah dengannya. Mengambillah obat dari Al-Quran ini. Bukan? Obat apa? Fa innahu shifa'us sudur. Karena Al-Quran adalah obat untuk dada manusia, ya kan itu. Mengobati penyakit-penyakit dada kita, hati kita. Ya kan? Mengobati riya, dengki, riba, ya kan? Fitnah, takabur, dan lain sebagainya. Ini obat. Ya kan itu. Nah, karena ia adalah penawar sadar, ya kan itu. Obat bagi hati, ya kan itu. Ikutilah cahaya yang tidak pernah padam, la yutfa, ya. Tidak pernah padam, ya kan? Selalu bercahaya, ya kan? Al-Quran itu. Wajah yang tidak pernah akan hilang, ya kan itu. La yabla, tidak tertutupi, ya, tidak akan hilang. Wastaslimu, serahkanlah dirimu, pasrahkan pada perintah-perintahnya, ya kan? Wasallimu li amri, pasrahlah pada perintah-perintahnya. Fa innakum, karena kalian lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat ma'at taslim, ya kan tuh. Selagi kalian berserah diri kepada Al-Quran, ya kan itu. Pasrah, ya kan itu. Karena dengan kepasrahan itu, ya kan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya itu. Pasrah itu tunduk, mengikuti, ya kan. Mengikuti aturan Al-Quran, mengikuti perintah-perintah Al-Quran, ya kan itu. Maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, ini sabda dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi pengambilan manfaat yang begitu besar, ya kan itu, adalah bagaimana kita ini memperhatikan Al-Quran yang memiliki kandungan yang luar biasa, memiliki keagungan yang luar biasa, bahkan masalah bacaan pun supaya diperindah, supaya selevel dengan manfaat itu. Ini kalau manfaatnya besar, bacaannya nggak karuan, sayang, ya kan itu. Bagaimana kita menyesuaikan, ya kan itu, supaya kita dianggap sebagai yang perhatian dengan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Kita indahkan bacaan. Indahkan artinya baca yang benar, ya kan itu. Indahkan bukan hanya dilakukan saja. Bagaimana kita membaca dengan benar, ya kan itu. Nah, ketika bacaan itu sudah benar, ya kan, maka manfaat Al-Quran akan jauh lebih banyak lagi. Ya, kalau bacaan salah bisa membawa pada dampak pemahaman yang berbeda itu. Ini Sayyidina Ali yang pertama adalah fa'ahsinu tilawat Al-Quran. Perbaikilah, baguskanlah bacaan Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, ya, gitu. Kaidah-kaidahnya, wakofnya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga arti-artinya itu mengena, ya, gitu. Pas sesuai dengan apa yang ada pada Al-Quran. Gitu. Sehingga manfaat dari kisah-kisah itu jelas, ya kan itu. Manfaat dari pelajaran-pelajaran Al-Quran itu jelas, ya kan itu. Nah, para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil manfaat yang luar biasa, ya kan itu. Maksudnya Al-Quran itu sebagai kitab yang banyak memberikan pemasukan, tuh, berkontribusi pada diri manusia, memberikan wacana yang begitu luas, wawasan yang begitu banyak, kan itu. Sehingga para wali Allah paling senang kalau
mereka itu baca Al-Quran. Seperti mereka itu mendapatkan hadiah yang begitu luar biasa. Kan? Ma'rifah, pengetahuan yang mereka dapatkan dari Al-Quran itu luar biasa. Yang diserap oleh para wali Allah, ya kan itu. Mereka gelisah, mereka buka Al-Quran, mereka baca Al-Quran, hati jadi tenang. Oh, ada apa? Baca Al-Quran. Wajahnya disinari dengan qiraatul Quran, rumahnya ya kan itu. Nawwiri buyutakum bitilawatil Quran. Ya kan? Sinarilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Hadis-hadis yang seperti itu yang menjadi pelajaran ya kan itu, yang diambil manfaatnya oleh para wali Allah untuk dipraktekkan ya kan itu. Di rumah itu betul-betul kalau malaikat itu melihat ya, malaikat tentunya paling senang itu melihat ya. Ada rumah-rumah yang betul-betul dibacakan di dalamnya itu ayat-ayat suci Al-Quran. Gemuruh suara Al-Quran itu terdengar oleh para penghuni langit itu. Nah, sehingga apa? Ya. Sehingga ketika Al-Quran jadi sesuatu kitab yang luar biasa, ya kan, memberi manfaat yang luar biasa, maka para wali Allah dialah yang pertama mengejar untuk mendapatkan manfaat itu. Mereka berobat dari Al-Quran juga, menenangkan diri juga dari Al-Quran, mengambil pelajaran juga dari Al-Quran semuanya. Dan mereka betul-betul pasrah dengan ketentuan Al-Quran. Seakan inilah perintah Tuhan itu sudah menjelma pada kitab suci Al-Quran. Ya, Al-Quran ini bukan hanya tulisan saja, tapi itulah perintah Tuhan yang sebenarnya. Pemirsa rahmatullah. Ini pengambilan manfaat yang luar biasa. Sehingga kalau kita ingin meniru para wali itu, kita harus yang pertama harus punya sikap antusias ya, gitu. Semangat. Kalau nggak ada semangat ya percuma, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Semangat untuk mengejar ilmu yang ada pada Al-Quran, pemahaman yang ada pada Al-Quran. Gitu. Dimanfaatkan Al-Quran bagaimana? Kan? Selain itu sebagai obat, ya kan itu. Pemahaman yang berikutnya adalah bahwasanya Al-Quran ya, ini juga menyingkap tabir, ya kan itu. Dan menyingkap tabir itu. Artinya begini, bahwasanya Al-Quran dalam beberapa ayat Al-Quran ya, memberikan pencerahan bahwasanya di sana itu ada tabir-tabir yang masih menutupi diri manusia. Yang tabir itu harus disingkap. Gitu. Karena orang yang ingin betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam dirinya masih ada tabir itu penghalang, maka dia tidak akan sampai untuk selamanya. Tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada penghalang dalam dirinya. Dan penghalang-penghalang itulah yang harus dihilangkan, harus disirnakan dalam dirinya. Nah, penghalang itu kadang ada dua ya, itu penghalang itu. Penghalang ada dua itu. Nah, ada disebut dengan hujubun dzulmani ya. Ada juga hujubun nuroniyah itu. Ada penghalang-penghalang yang bersifat kegelapan dan penghalang-penghalang yang bersifat kecahayaan ya kan. Itu penerangan ya kan itu. Nah, nanti kita akan sebutkan apa itu maksudnya hujubun dzulmaniyah dan hujubun nuroniyah ya kan itu. Ada tabir-tabir kegelapan. Tabir kegelapan itu apa? Misalnya ada penghalang-penghalang yang yang dilakukan karena dosa ya kan tuh. Karena maksiat
Zulmaniyah ada kegelapan, artinya dari maksiat, ya kan? Penghalang yang disebabkan dari maksiat, dari dosa, ya kan? Itu. Ya, orang membunuh orang lain, umpamanya, ya kan? Itu. Menyakiti hati orang lain, ya kan? Itu. Atau umpamanya bohong, mencuri, menipu, ya kan? Ini perbuatan yang haram, itu. Maka perbuatan yang haram ini dia akan menghalangi manusia menjadi tabir-tabirnya, jadi penghalang-penghalangnya. Karena ini tabir ini berasal dari dosa, dari maksiat, maka disebut dengan hujubun zulmaniyah, ya kan itu. Tabir-tabir kegelapan, ya kan itu. Karena berasal dari dosa itu. Ya kan. Di sana ada tabir-tabir yang bersifat cahaya, ya kan. Keterangan, nuroniyah, ya kan. Itu apa? Itu pada dasarnya tabirnya ada berasal atau bersumber dari perbuatan yang bersifat baik, ya kan itu. Dipuji, bahkan amal baik, ya kan itu. Seperti sholat, puasa itu baik. Cahaya itu nur, ya kan itu. Ya, yang bercahaya, perbuatan yang bercahaya, ya kan itu. Tapi kenapa perbuatan yang bercahaya ini menjadi tabir, menjadi penghalang? Nah, karena ketika melakukan hal-hal yang baik itu tidak melakukan dengan secara utuh, dengan murni, dengan ikhlas, ya kan itu. Dia melakukan sholat dengan riya, dia melakukan puasa dengan riya atau dengan sum'ah, ya kan. Tuh, baca Al-Quran supaya didengar oleh orang lain, atau riya supaya dipuji oleh orang lain, ya kan itu. Atau orang sedekah, ya kan, sedekah tapi disertai dengan menyakiti, ya kan, menyakiti orang yang menerima sedekah itu, atau mencela, ya kan itu. Itu ngasih sesuatu tapi dengan ngomel-ngomel, ya kan itu. Tuh. Nah, itu menyakiti orang lain. Tuh. Nah, ini sedekah itu sendiri cahaya, sudah baik. Tapi dia akan jadi tabir selagi pemberian itu disertai dengan menyakiti hati orang yang diberi, itu kan. Tuh. Sehingga apa? Sehingga sedekah, sholat, puasa, dan amal baik yang itu seharusnya menjadi cahaya, penerang, justru jadi penghalang. Jadi hijab, ya kan itu. Penghalang. Makanya penghalang ini disebut dengan hujubun nuroniyah, ya kan itu. Penghalang-penghalang yang bersifat cahaya, kecahayaan itu, penerangan itu. Pemirsa rahimakumullah, ini segala sesuatu yang bisa mencegah diri kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat keagungannya, sesuatu yang bisa menghalangi kita dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita sebut sebagai hijab, sebagai penghalang. Apapun itu, ya kan. Mau itu baik hijabnya itu berasal dari dosa ataupun berasal dari ketaatan. Tuh. Banyak sifat-sifat yang merupakan itu tabir penghalang kita dari melihat kemurahan Allah, kebesaran Allah, ya kan itu adalah sifat keegoisan, ya kan itu. Sifat ego, ya, itu. Sombong, takabur, ya kan itu. Karena sombong inilah sifat pertama yang dilakukan oleh iblis, yang menjadikan dia itu tersungkur, jatuh martabatnya, kedudukannya. Dari makhluk yang tadinya paling taat, yang luar biasa semangat ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu dengan sifat satu ini langsung berbalik, ya kan. Jadi makhluk yang paling hina, ya kan. Makhluk yang terusir, ya kan itu, dari surga, ya kan itu. Madhuran, ya kan itu. Terusir itu. Kenapa? Karena sifat sombong ini, ya kan itu. Nah, sifat sombong ini yang akan menghalangi jadi hijab, ya kan itu.
Sana juga banyak lagi gitu. Baik, kita bisa lihat kadang ada orang yang menganggap dirinya paling benar ya kan itu. Oh, ini ajaran ini paling benar ya kan. Pendapat saya paling benar ya kan. Ini juga jadi penghalang ya kan itu. Tuh, ya. Ini jadi hijab ya kan tuh. Hijab dulmani ya kan itu. Hijab-hijab kegelapan itu. Kenapa dirinya paling benar ya kan itu. Kesombongan tadi itu. Nah, kalau iblis mengatakan ana khairum minhu ya kan. Saya lebih baik dari dia kan itu. Nah, sama dengan masalah pendapat juga sama ya. Dia menganggap pendapatnya lebih baik, sementara yang lain tidak baik. Dia merasa lebih soleh, yang lain tidak soleh. Dia merasa sebagai penghuni surga, nantinya calon penghuni surga, sementara yang lainnya calon penghuni neraka, sehingga boleh untuk dibunuh dan lain sebagainya, halal darahnya, ya kan itu. Nah, itulah hijab-hijab dulmaniyah, hujubun dulmaniyah, ya kan. Penghalang-penghalang yang berasal dari dosa. Itu. Nah, pemirsa rahmatullah, ya kan itu. Dari hijab ini ya, itu sebagian ulama, sebagian para sufi mungkin ya, itu ulama-ulama akhlak mungkin itu ya. Mereka kadang membagi hijab ini, ya, tabir-tabir penghalang ini dalam bentuk yang berbeda lagi ya. Kalau tadi kita bagi langsung aja dua, mamanya itu. Ada hujubun zulmaniyah, ada hujubun nuroniyah. Ya, kadang ada disebut dengan penghalang-penghalang yang berasal dari kegelapan, dari dosa. Kadang ada hujubun nuroniyah, ya, penghalang-penghalang yang berasal dari ketaatan, ya kan, dari cahaya itu. Nah, tapi sebagian lagi membagi tidak seperti itu, ya, itu. Membagi secara umum, ya itu. Nah, mereka membagi penghalang itu ada 4, kan itu. Al-hujubul madiyah, ya kan. Penghalang yang berasal dari madi, materi, ya kan itu. Ya, ini orang-orang yang sudah tenggelam dalam syahwatnya, dalam kenikmatan-kenikmatan dunia, ya kan itu. Itu kenikmatan-kenikmatan materi, ya kan. Ini sebagai penghalang mereka. Nah, ini sebagian dalam Al-Quran juga ada, dalam Al-Quran yang kita pernah lihat ya. Itu. Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harsu dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadikanlah indah bagi manusia, yaitu apa? Atau dihiasi untuk manusia, yaitu apa? Berupa kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, pada syahwatnya, hasratnya, ya kan, itu. Berupa apa itu? Ya kan, itu. Berupa wanita-wanita, ya kan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda-kuda pilihan, ya, binatang-binatang ternak dan sawah, ladang, ya kan itu. Itulah kesenangan hidup di dunia. Sementara di sisi Allah tempat kembali yang paling baik, ya kan? Husnul ma'ab, ya kan? Tempat yang paling baik untuk kembali. Nah, pemirsa rahimakumullah, inilah hujubul madiyah, ya kan itu. Penghalang-penghalang yang bersifat materi, ya kan itu. Nah, di sana ada lagi hujub-hujub lain, ya kan itu. Tadi ada hujub madiyah, kemudian ada lagi hujubul af'aliyah, ya kan. Penghalang-penghalang dari segi sifat, apa dari segi perbuatan, ya kan itu. Melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kan itu. Umpamanya membunuh, ya kan itu hujubul afaliyah, ya kan, yang bersifat perbuatan, ya kan itu tindak tanduk, ya kan itu penghalang yang berasal dari perbuatan, ya kan itu. Nah, yang ketiga adalah al hujubus sifatiyah, ya kan itu
penghalang yang berasal dari sifat manusia. Tuh. Pokoknya tentang ilim, ya itu, tentang ilmu. Ya kan? Dia merasa dirinya paling alim. Nah itu. Makanya ini sebagai penghalang, ya kan. Tapi dari segi sifat ya, itu dari sifatnya. Tuh. Atau umpamanya al-hujubul dzatiyah, ya kan. Penghalang-penghalang dari zatnya, ya kan itu. Artinya egonya, ya kan. Kesombongannya, ya kan itu. Atau ujub, merasa bangga dengan dirinya, ya kan itu. Ya. Al-hujubul dzatiyah seperti al-ujub, ya kan. Nah, dia bangga dengan apa yang sudah dia lakukan, dia bangga dengan apa yang sudah dia tampilkan itu. Nah, itu hujubul dzatiyah, ya kan. Penghalang-penghalang dari zat dia sendiri, dari dia sendiri, ya kan itu. Nah, kita mungkin teringat salah satu nasihat dari Al-Imam Khomeini, ya kan. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, ya kan itu. Imam Khomeini pernah menuliskan surat ya pada putrinya bernama Fatimah itu tentang mengenai irfan, ya, tentang mengenai irfan itu. Kata Imam Khomeini, ya kan itu, wahai putriku, ya kan itu, sibuk dengan kajian-kajian irfan ataupun ma'rifat, tauhid, ya kan. Kalau itu hanya ditujukan, dimaksudkan untuk menimbun istilah-istilah, ya kan, wawasan-wawasan saja, ya kan, untuk ilmu itu sendiri, ya kan, bukan untuk mendekatkan seorang pelajar pengkaji itu untuk mendapat tujuan yang lebih baik, ya kan, maka niat yang seperti ini adalah menjadi al-hujub, ya kan itu. Bagian dari hujub, ya kan itu. Ini sebagian dari atau bagian dari penghalang, ya kan itu. Penghalang supaya manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang menghalangi dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dia, ya kan. Nah, jadi harus ada tujuan kata Imam Khomeini, ya kan itu. Kata Imam, ya kan. Kalau dalam pembahasan itu, ya kan, sebuah kajian, ya kan itu. Kalau tujuannya itu adalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, il-haq wal isqulahu, ya kan itu. Kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jadi tujuannya dalam mengkaji, ya kan itu. Itu dan kata Imam, ini sangat jarang sekali ada orang mengkaji dengan tujuan seperti itu. Kajian apa saja, kajian keislaman apa saja secara umum dengan niat karena kerinduan kepada Allah, ya kan, mencari wawasan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jarang sekali kata Imam. Maka inilah misbahut thoriq. Inilah jalan atau cahaya untuk jalan kita, ya kan. Wa nurul hidayah, dan cahaya petunjuk, ya kan itu. Nah, ini dari Imam Khomeini, ya kan itu. Pemirsa rahimakumullah. Jadi bagaimana kita ini berkelimang pada cahaya-cahaya yang ada pada berkelimang pada tabir-tabir hijab-hijab yang ada pada diri kita sendiri, ya itu. Dan sangat susah sekali, sangat sulit kita untuk menyingkap tabir-tabir dari diri kita sendiri, ya kan. Kata Imam, itu tidak mudah untuk menyingkap tabir-tabir dalam diri kita. Itu membutuhkan sebuah perjuangan, al-mujahadah, ya kan, al-kabirah. Membutuhkan perjuangan yang sangat besar untuk menyingkap, ya, dan menghilangkan tabir-tabir tadi, penghalang-penghalang tadi dari diri kita. Baik itu tabir yang bersifat dulmaniyah, bersifat dari atau bersumber dari dosa, ataupun al-hujubun nuroniyah, penghalang-penghalang yang berasal dari ketaatan, dari cahaya.
dari ibadah. Nah, masih diperlukan sebuah latihan. Gitu. Makanya para wali, ya kan, mereka selalu menyarankan, ya kan, selalu memberikan nasihat yang kita bisa tiru dari mereka ketika mereka ini menerima pemahaman seperti ini. Maksudnya Al-Quran itu mengungkap tentang tabir-tabir ini, maka para wali Allah itu mereka langsung muhasabah ala nafsihim. Mereka langsung introspeksi diri, awas diri, ya kan, itu muhasabah. Jangan-jangan dalam diri saya masih ada penghalang. Padahal mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka yang ibadahnya tidak ada putus-putusnya. Ya kan? Tapi mereka tetap terus introspeksi diri. Ya kan? Menghitung kembali. Apakah masih ada penghalang-penghalang dalam diri saya sehingga saya jauh dari Allah. Atau menghalangi saya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu introspeksi diri. Ya kan? Dalam hadis yang sering kita dengar. Ya kan? Hasibu qabla an tuhasabu, ya kan. Hasibu, kan. Hitunglah, introspeksilah, ya kan. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab, ya kan itu. Hisablah terlebih dahulu diri kita, ya kan itu. Kita hitung apakah kita sudah melakukan baik atau belum. Apakah masih ada penghalang dalam diri kita atau belum. Sebelum nanti kita akan dihisab di mahkamah ilahi, ya kan. Di pengadilan ilahi itu. Nah, jadi muhasabah ini satu hal yang penting, ya kan itu. Makanya dalam saya masih belum mengecek kembali dalam kitab apa ya. Bahasa mereka orang-orang soleh, ya kan itu. Mereka memberikan trik yang sangat luar biasa. Bahasa kalau kita ingin tahu, ya kan, atau kita ingin mengobati diri kita dari hujubun dulmaniyah ataupun hujubun nuroniyah, penghalang-penghalang yang bersifat dari atau bersumber dari dosa ataupun dari cahaya, dari ketaatan, maka untuk menghilangkan ini semuanya adalah muhasabah, ya kan itu. Tidak ada cara lain, muhasabah. Introspeksi diri, mawas diri itu. Berjaga-jaga, berhati-hati gitu. Selalu menghitung. Gitu. Kalau guru-guru terdahulu selalu menyarankan, cobalah kita ini punya catatan amal. Meniru para malaikat yang memiliki catatan amal. Kita pun juga demikian, harus punya catatan amal. Artinya apa? Artinya apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa saja. Keburukan apa yang sudah kita lakukan. Dan hijab-hijab apa saja yang sudah kita lakukan. Kita tulis. Oh, hari ini saya melakukan hijab ini. Besok apa lagi? Apakah sudah berkurang atau tidak hijabnya ini? Introspeksi seperti inilah yang nanti akan lama-kelamaan tentunya butuh dengan perjuangan tadi yang saya katakan oleh Imam ini membutuhkan al-mujahadah kabirah ya. Perjuangan yang besar tadi untuk menghilangkan hijab-hijab tadi itu. Nah, tapi dengan introspeksi diri tadi dengan kita mempunyai ya catatan amal kita yang setiap hari terus kita awasi ya. Kita teliti ya kan. Maka nanti lama-kelamaan kita bisa mengurangi gitu, keburukan-burukan kan itu. Karena orang tidak mungkin akan terus-menerus dengan kegelapan dirinya, kan? Bergelimang dalam dosa. Pasti dia ingin berubah, ingin berbuat baik. Kan? Bahwasanya hari ini berbuat seperti ini, besok harus lebih baik lagi. Ya kan itu. Nah, sampai kadang ada hadis ya kan. Karena siapa kalau yang hari ini lebih buruk dari yang sebelumnya, maka magbun, dia rugi besar. Nah, harusnya setiap hari dia mendapat keuntungan. Ada perubahan dalam dirinya. Perubahan bahwasanya dia bisa mengurangi hijab-hijab pada dirinya. Baik itu hijab yang bersumber dari dosa ataupun hijab yang bersumber dari ketaatan. Intinya introspeksi diri. Mari kita tiru.
bagaimana para wali Allah mereka menyerap nasihat-nasihat dari Al-Quran berkaitan dengan hujub ini, penghalang-penghalang ini, yang mereka mengambil trik atau jalan dengan introspeksi diri, muhasabah, muhasabatun nafs, menghitung jiwa, mawas diri. Itu mudah-mudahan kita bisa meniru mereka para wali Allah dalam hal introspeksi diri. Insyaallah untuk kajian yang lainnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.